Jalan-jalan ke pasar buah, beli salak berbiji dua. Walau kita hashtag di rumah aja, pelajaran jangan sampai tertunda. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dalam channel Rian Boltok. Pada video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai jurnal penyesuaian. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja mulai kepada materi pembelajaran kita hari ini. Hai semua, ketemu lagi di channel saya Rian Boltok, masih dengan konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Dimana dalam video kali ini saya akan coba memaparkan tentang jurnal penyesuaian. Di dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian ini muncul setelah neraca saldo. Nah, tenang, nanti di next video saya akan membagikan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke? Langsung saja kita ke jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat karena munculnya ketidaksesuaian data antara neraca saldo dengan data yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Hari ini kita beli perlengkapan nilainya 2 juta. Apakah di akhir Desember perlengkapannya masih 2 juta? Tentu tidak, pasti terpakai. Atau contoh lain, kita membeli motor hari ini harganya 20 juta. Apakah di akhir Desember nanti nilai motor masih 20 juta? Tentu tidak, mungkin menyusut, pasti menyusut. Nah, itu dia, sehingga perlu jurnal penyesuaian. Langsung saja, apa saja akun yang perlu penyesuaian? Yang pertama itu adalah akun perlengkapan. Yang kedua, akun beban dibayar di muka. Ada 2 pencatatan, yang pertama sebagai harta, yang kedua sebagai beban. Yang ketiga untuk beban yang masih harus dibayar. Yang keempat untuk pendapatan diterima di muka. Ada 2 pencatatan, yang pertama sebagai utang, yang kedua sebagai pendapatan. Yang kelima adalah untuk pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam adalah penyusutan aktiva tetap. Yang ketujuh adalah penyediaan barang dagang atau persediaan barang dagang. Nah, dalam video ini saya akan coba memaparkan semua jurnal penyesuaian dari 1 sampai 6 untuk perusahaan jasa, karena yang nomor 7 nanti akan muncul di perusahaan dagang. Di next video saya akan paparkan juga. Oke, langsung saja. Nah, untuk perlengkapan ada 2 pencatatan, yaitu jika perlengkapannya dicatat sebagai harta, maka formula penyesuaiannya itu adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Oke, sejumlah yang terpakai. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Langsung ke contoh soal. Nah, pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun perlengkapan 6 juta. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, terdapat akun perlengkapan. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah akun apa dalam neraca saldo? Akun perlengkapan itu akun harta. Maka perlengkapannya sesuaikan dengan metode harta, yaitu beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ini kata kuncinya. Nah, itu dia. Perlengkapannya 6 juta. Yang masih ada atau yang tersisa 3.500.000. Sementara kalau metode harta, kita cari yang terpakai. Berarti yang terpakai berapa? Iya, 2.500.000, yaitu 6 juta dikurang dengan 3.500.000 sebesar 2.500.000. Maka penyesuaiannya adalah, iya, benar sekali, beban perlengkapan di debit 2.500.000, perlengkapan di kredit 2.500.000. Gampang bukan? Oke, gampang. Oke, kita next, lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jika perlengkapan dicatat sebagai beban. Formulanya adalah kebalikan yang tadi. Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Sejumlah yang, iya benar, yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, bagaimana mengetahuinya? Langsung ke contoh soal. Nah, dalam soal sebelumnya, tadi saya menuliskan perlengkapan. Untuk soal yang ini, saya menuliskan beban perlengkapan. Nah, kata kuncinya, akun apa dalam neraca saldo? Akun beban perlengkapan. Berarti sejumlah yang tersisa atau belum terpakai. Nah, itu kata kuncinya. Berarti awalnya 6 juta, yang masih ada, yang tersisa, yang belum terpakai itu sama ya. Berarti yang masih ada 3.500.000. Nah, kita nggak perlu hitung lagi, langsung saja masukkan angkanya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, iya, perlengkapan di debit 3.500.000, beban perlengkapan di kredit 3.500.000. Oke, bisa dibedakan ya? Gampang ya? Oke, sip, mantap. Nah, yang kedua yaitu adalah untuk beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka ada 2 pencatatan juga.
yaitu jika dicatat sebagai harta atau metode neraca. Nah, formula penyesuaiannya adalah beban titik-titik dibayar di muka. Oke, titik-titik ini bisa kita kita isi dengan sewa, iklan, ataupun asuransi. Biasanya hanya 3 akun ini: sewa, iklan, asuransi. Beban iklan, beban sewa, beban asuransi. Iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, kalau dicatat sebagai harta, ini formulanya, jumlah rupiahnya adalah sejumlah yang terpakai. Nah, sejumlah yang terpakai. Bagaimana kita mengetahui dia sebagai harta? Langsung ke contoh soal. Dalam neraca saldo, nah garis bawahi neraca saldo, tercatat sewa dibayar di muka 12 juta. Nah, sewa dibayar di muka ini adalah akun harta. Itulah yang menentukan bagaimana dia dicatat. Berarti sewa dibayar di muka, maka akan dicatat sebagai harta. Oke? Nah, paham ya, 12 juta, di mana pada tanggal 31 Desember 2011 ditunjukkan bahwa sewa tersebut dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, berarti kita harus cari berapa yang terpakai. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada kalian berapa yang terpakai. Langsung saja. Oke. Nah, tanggal 1 Oktober 2011 kita bayar sewa di muka sebagai harta ya. Kata kuncinya ini, sewa dibayar di muka, akun harta. Oke. Sampai 1 tahun, berarti berakhir tanggal 1 Oktober 2012, 1 tahun. Ya, sementara tanggal 31 Desember tahun 2011 periode berjalannya itu tutup buku. Nah, itu sebanyak yang terpakai. Nah, yang terpakai itu adalah dari tanggal 1 Oktober 2011 sampai periode tutup buku. Itulah yang terpakai sampai kita tutup buku. Dari pertama kali sewa itu kita bayar sampai kita tutup buku. Tutup buku tahun pertama, tahun berjalan ya. Tahun berjalan. Itulah dia yang terpakai. Ya. Itu berapa bulan? 3 bulan. Nah, berarti kan yang tersisa itu adalah dari awal Januari 2012 sampai awal Oktober 2012. Itu yang belum terpakai, yaitu sebanyak 9 bulan. Nah, yang terpakai itu adalah dari sewa dibayarkan sampai periode tutup buku 31 Desember tahun 2011. Nah, itulah yang terpakai. Berarti, lihat kemari, sewa yang telah menjadi beban dan sudah dijalani yaitu 3 bulan. Nah, terhitung dari awal Oktober sampai akhir Desember 2011. Berarti yang terpakai itu adalah 3/12 dikali 12 juta sewanya, yaitu 3 juta. Nah, itulah yang terpakai. Ya, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah, karena ini sewa dibayar di muka berarti harta. Maka beban sewa di debit 3 juta, sewa dibayar di muka di kredit 3 juta. Nah, gampang bukan? Bisa ya? Oke, bisa, pasti bisa. Nah, itu kalau dia sebagai harta. Bagaimana kalau dia dicatat sebagai beban? Nah, formula penyesuaiannya kebalikannya, yaitu titik-titik dibayar di muka di debit, beban titik-titik di kredit. Sama halnya, titik-titik ini bisa diisi dengan sewa, iklan, dan asuransi. Biasanya memang 3 akun ini saja, sewa, iklan, asuransi. Nah, kalau dia sebagai beban, maka dia dicatat sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, bagaimana kita mengetahui dia tersisa atau belum terpakai? Nah, bagaimana kita mengetahui? Berarti kita harus cari akunnya harus sebagai beban dicatat. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, dalam neraca saldo terdapat atau tercatat akun beban sewa. Nah, ini kata kuncinya. Beban sewa. Di neraca saldo beban sewa. Kalau tadi di neraca saldo sewa dibayar di muka. Nah, kata kuncinya itu ini, akunnya ini. Maka catatlah nanti penyesuaiannya sebagai beban. Nah, 12 juta soalnya sama, dibayar tanggal 1 Oktober untuk 1 tahun. Maka perhitungannya adalah tanggal 1 Oktober 2011 kita bayar sampai setahun, 1 Oktober 2012, tutup buku sampai 31 Desember 2011. Tutup buku periode pertama kan gitu. Nah, itulah yang terpakai 3 bulan. Dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2011 itu yang terpakai 3 bulan. Ingat, sampai akhir periode itu yang terpakai. Ya, akhir periode berjalan. Maka yang tersisa adalah 9 bulan, yaitu awal Januari sampai awal Oktober 2012. Sebanyak 9 bulan yang tersisa, yang belum terpakai, yang belum terpakai atau yang tersisa. Sehingga
perhitungannya kita pakai yang mana? Karena akunnya beban, berarti yang tersisa. Maka pakai yang 9. 9 per 12 dikali 12 juta, yaitu 9 juta rupiah. Nah, sehingga karena ini beban sewa, maka penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Saya ulangin ya, sewa dibayar di muka debit 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Nah, itulah dia untuk beban dibayar di muka dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Ya, ingat kata kuncinya akunnya akun apa dalam neraca saldo. Nah, kalau akunnya dibayar di muka berarti harta. Ingat ya, semua yang dibayar di muka itu akun harta. Kalau akunnya beban berarti dia sebagai beban. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah untuk beban yang masih harus dibayar. Kalau dari bahasanya masih harus dibayar berarti itu adalah utang. Ya, utang. Sehingga formula penyesuaiannya adalah beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Nah, sejumlah yang masih harus dia bayar. Ya, sejumlah yang masih harus dibayar atau sejumlah utangnya. Nah, ini formulanya. Kamu harus ingat nih setiap formulanya tadi, ya. Mulai dari perlengkapan, beban dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayar. Jadi formulanya itu kamu harus ingat. Oke? Nah, untuk beban yang masih harus dibayar, formulanya ini, beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Oke? Nah, langsung ke contoh soalnya biar lebih paham. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu, yaitu 4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Pada periode akuntansi 2015, tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Maka penyesuaiannya adalah, mereka bayar gaji setiap hari Sabtu, sementara ketika tutup buku itu jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti kan ada hal yang masih menggantung kan gitu. Nah, langsung saja kita hitung. Oke, tanggal 31 2012 hari Kamis, berarti hari sebelumnya adalah hari Rabu, yaitu tanggal 30. Kemudian tanggal 29 hari Selasa dan tanggal 28 hari Senin. Ini 4 hari. Tutup buku adalah di sini, ya. Hari Jumat tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Ini tahun 2013 tanggal 2-nya, Sabtunya. Berarti kan dia harus bayar gaji di sini kan begitu. Bayar gaji di sini. Berarti kan ada gaji terutang kan yang harus dibayarkan sama pihak perusahaan, yaitu sebanyak 4 hari karena mereka tutup buku di sini. Ya kan, tutup buku tahun 2015. Nah, oke, ada 4 hari gaji terutang atau gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Oke, tetapi belum dibayarkan karena akan dibayarkan di hari Sabtu nanti, yaitu di tanggal 2 bulan 1 tahun 2013. Maka perlu dilakukan penyesuaian. Nah, agar uangnya bisa disisihkan, dihitung nanti, disisihkan. Nah, berarti ada 4 hari terutang ini gajinya. Oke, nah gaji yang belum dibayarkan ada 4 hari. Sehingga gaji yang belum dibayarkan itu adalah 4 hari, 4/6 karena per minggu bayar utangnya, bayar gajinya. Ya, 4/6 hari Minggu gak kita hitung karena jam kerjanya adalah 6 hari. Berarti 4 hari yang terhutang dibagi 6 dikali dengan total gajinya 4.500.000. Berarti ada sebesar 3 juta gaji terutang atau gaji yang belum dibayarkan atau utang gajinya kepada karyawannya. Nah, itu dia. Berarti gaji yang masih harus dibayar adalah 3 juta. Maka penyesuaiannya itu adalah beban gaji di debit 3 juta, utang gaji di kredit 3 juta. Sejumlah yang terutang. Yang terutang 3 juta. Gampang ya? Nah, ada lagi contoh soal yang paling gampang. Contohnya seperti ini. Dalam data penyesuaian terdapat gaji yang masih harus dibayarkan sebesar 4 juta. Nah, kalau seperti itu bunyi soalnya, itu nggak perlu perhitungan, langsung aja masukkan 4 jutanya. Beban gaji, utang gaji. Nah, gampang ya? Gampang. Oke? Nah, itulah dia untuk beban yang masih harus dibayar. Oke? Baik, yang selanjutnya itu adalah untuk pendapatan diterima di muka. Dalam pendapatan diterima di muka ada 2 pencatatan. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, formula penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Sejumlah yang sudah diakui sebagai pendapatan atau yang setelah menjadi pendapatan. Nah,
Konsep diterima di muka ini seperti ini. Contoh misalkan, diterima sewa, kita terima sewa nih, diterima sewa sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Kita catat awalnya di jurnal umum, sewa diterima di muka di debit 20 juta, pendapatan sewa di kredit 20 juta. Nah, berarti kita masih ada kewajiban kan gitu. Nah, sehingga nanti di jurnal penyesuaian kita akan catat itu sebagai utang. Nah, artinya begini, kita sudah terima duitnya, tetapi kita belum melakukan kewajiban kita kepada si penyewa. Nah, itu dia, oke? Langsung saja, biar lebih paham, langsung ke contoh soalnya. Contoh, diterima pendapatan sewa pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Jika diakui sebagai utang, jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011 adalah... Nah, langsung saja, ini perhitungannya. Tanggal 1 bulan 11 tahun 2012 kita terima sewanya untuk 2 tahun ya. Untuk 2 tahun sebesar 24 juta, maka akan berakhir tanggal 1 bulan 11 tahun 2014. Paham sampai sini ya? Oke, sementara di tahun 2012 itu ada tutup buku, yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2012. Nah, berarti kan dari tanggal 1 bulan 11 2012 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2012 itu sudah dilalui. Berarti kita sudah menyerahkan kewajiban kita kepada si penyewa. Artinya sudah dipakai mereka sewanya. Kan gitu. Berarti sudah kita akui sebagai pendapatan. Nah, itu dia. Ya, itu sebanyak 2 bulan. Sementara sisanya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 November 2014 itu belum kita berikan kewajiban kita kepada mereka, kepada si penyewa. Ada sebanyak 22 bulan lagi. Nah, itu adalah belum diakui sebagai pendapatan 22 bulan karena 2 tahun ya, 2 tahun 24 bulan. Nah, ini dia. Sehingga sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 2 bulan terhitung dari 1 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Kan? Nah, perhitungannya seperti ini dia. Berarti 2/24 dikali 24 juta, yaitu 2 juta. Berarti pendapatan yang sudah diakui itu sebanyak 2 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah sewa diterima di muka di debit 2 juta, pendapatan sewa di kredit 2 juta. Nah, itu dia. Paham ya? Kalau kurang paham nanti diulang-ulang lagi tonton video ini ya. Oke, mantap. Oke, next. Sekarang kita akan bahas jika dicatat sebagai pendapatan. Formulanya adalah pendapatan titik-titik di debit, titik-titik diterima di muka di kredit, sejumlah yang belum diakui sebagai pendapatan ya, atau belum menjadi pendapatan. Langsung saja ke contoh soalnya. Diterima sewa di muka 1 November 2012 untuk 2 tahun, sama dengan contoh soal yang tadi. Bedanya adalah jika ini dicatat sebagai pendapatan. Artinya seperti ini. Ketika transaksi ini terjadi, contoh kita menerima sewa tanggal 1 November 2012. 1 November 2012 kita jurnal umumnya seperti ini. Kas di debit, pendapatan sewa di kredit. Nah, sehingga kalau kita buat jurnal penyesuaiannya itu akan kita catat sebagai pendapatan. Nah, oke, langsung saja. Tanggal 1 bulan 11 tahun 2012 itu kita terima sewanya untuk 2 tahun, maka berakhir tanggal 1 bulan 11 tahun 2014. Ya, sementara di tahun 2012 ini kita tutup buku di tanggal 31 bulan 12 tahun 2012. Berarti sudah terlalui ya, atau sudah terlalui berarti sudah menjadi pendapatan kita sebanyak 2 bulan ya, 2 bulan. Berarti ada kewajiban kita sebanyak 22 bulan lagi. Itu belum kita akui sebagai pendapatan sebanyak 22 bulan lagi. Karena kewajiban kita belum kita serahkan atau si penyewa belum menggunakannya kan gitu. Ya, paham maksudnya ya? Oke, sehingga ya, sewa yang belum menjadi pendapatan sebanyak 22 bulan terhitung 1 Januari 2013 sampai 31 Oktober 2014. Sehingga perhitungannya itu adalah karena tadi dicatat sebagai pendapatan, berarti ambil yang belum menjadi pendapatan atau belum terpakai sama si penyewa, yaitu sebanyak 22 bulan sisanya kan gitu. Berarti 22 bulan per 24 karena untuk 2 tahun dikali dengan 24 juta berarti sebanyak 22 juta. Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah pendapatan sewa di debit sebanyak 22 juta, sewa diterima di muka di kredit sebanyak 22 juta. Nah, bisa dibedakan ya antara pendapatan diterima di muka jika dicatat sebagai utang atau kewajiban dengan dicatat sebagai pendapatan.
Bisa dibedakan ya? Oke, pasti bisa. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dari konteks kalimatnya berarti yang masih harus diterima. Berarti piutang kan gitu. Sehingga formulanya adalah piutang titik-titik di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Sejumlah yang masih harus kita terima. Nah, ini gampang. Langsung saja ke contoh soalnya biar lebih paham. Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 54 juta. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah langsung di soal katanya kan piutang bunga yang masih harus diterima. Nah, ya sudah, berarti langsung saja piutang bunga di debit karena akunnya akun bunga, piutang bunga di debit 54 juta, pendapatan bunga di kredit 54 juta. Kan gampang, nggak sulit. Gampang ya? Sip, mantap. Oke. Next. Yang keenam. Yang keenam ini adalah untuk penyusutan aktiva tetap atau depresiasi. Nah, formula penyesuaiannya itu adalah beban penyusutan titik-titik di debit, akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Ya, ini bisa kamu isi dengan apa yang disusutkan. Kalau misalkan tanah nggak perlu penyusutan ya. Ingat, tanah tidak perlu penyusutan. Oke, misalkan gedung, maka dia beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Atau peralatan, berarti beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sejumlah yang disusutkan. Nah, ganti gampang kan gitu. Sejumlah yang disusutkan. Nah, ini contoh soalnya. Oke, pada tanggal 1 Agustus 2011 dibeli peralatan seharga 62 juta. Oke, taksiran umur ekonomisnya 20 tahun. Oke, nilai residunya 2 juta rupiah. Oke, jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah berarti kita harus hitung dulu penyusutannya. Nah, dalam konteks soal seperti ini, hitunglah penyusutannya dengan metode garis lurus. Ya, di mana rumusnya itu adalah penyusutan sama dengan HP harga perolehan yaitu harga peralatannya 62 juta dikurang dengan nilai residu, nilai sisa peralatannya yaitu 2 juta rupiah lagi, dan UE umur ekonomis ya 20 tahun. Saya ulangin ya. Metode garis lurus penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu per umur ekonomis. Nah, berarti langsung saja kita hitung. Oke. Penyusutan sama dengan 62 juta harga perolehan dikurang 22 juta per 20 tahun. Oke. Maka penyusutannya itu adalah sebesar 3 juta per tahun. Ini belum jawaban. Kenapa? Karena tanggal 1 Agustus dibeli peralatannya. Ini per tahun. Dari 1 Agustus 2011 sampai 31 Desember 2011 nggak sampai setahun. Itu cuma hitungan bulan. Berarti kita cari per bulannya. Nah, maka penyusutan akhir tahun 2011-nya adalah yaitu 5/12. Karena apa? Karena Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti sampai Desember 2011 itu ada 5 bulan. 5/12 dikali dengan 3 juta. Maka nilai penyusutannya itu adalah 1.250.000. Nah, ini baru nilai nominal yang benarnya. Ini masih per tahun. Ini nilai dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Ini nilai penyusutannya. Saya ulangin ya. Ini nilai penyusutan dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember, yaitu 1.250.000 rupiah. Nah, oke, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah beban penyusutan peralatan di debit 1.250.000 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, itulah dia jurnal penyesuaiannya untuk penyusutan aktiva tetap. Gampang ya? Oke, di pertemuan kali ini saya hanya membahas untuk 6 jurnal penyesuaian saja. Dari perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian penyusutan aktiva tetap. Nanti untuk persediaan barang dagang itu di next video ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan hari ini, video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, apalagi di tengah COVID saat ini yang sedang melanda, sehingga kalian harus belajar di rumah. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih banyak. Ya, jangan lupa di-share, di-like. Ya, kalau bisa
lupa di subscribe ya. Dukung terus channel ini untuk kedepannya, oke? Saya akan berusaha untuk memberikan